Ya, baik. Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini? Semua dalam keadaan sehat? Sehat ya. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini dari kelas 9F ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oh, ada 3 orang ya? Oh, Valerie. Oke. Juga sakit? Oke. Baik, anak-anak sekalian, mari kita doakan teman-teman kita ini semoga cepat sembuh. Kemudian kita juga yang sehat ini tetap dalam keadaan sehat. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu membangun budaya kehidupan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari anak-anakku sekalian kita buka pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan berkuasa, Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkaulah Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita semua sebagai peserta didik diharapkan dapat memahami ajaran gereja bahwa hidup adalah anugerah Tuhan yang harus diperjuangkan. Ini nanti kita akan coba melihat prinsip-prinsip kehidupan itu berdasarkan ajaran kitab suci, dan juga kita akan melihat ajaran gereja, yaitu Gaudium et Spes artikel 51. Nah, baik anak-anak sekalian, dalam kehidupan kita, ya, budaya kehidupan. Apa itu budaya kehidupan? Ya, Valerie? Budaya kehidupan itu kayak kita menghargai kehidupan. Kita menghargai kehidupan. Terus apa lagi? Terima kasih, Valerie. Jadi anak-anak sekalian, budaya-budaya kehidupan ya, yang sudah kita tahu itu ya harus diimplementasikan, harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ya, dalam kehidupan kita coba lihat ya. Yang akan Bapak tunjukkan ini, coba anak-anak sebutkan. Ini termasuk budaya kematian atau budaya kehidupan. Yang pertama, ini dia. Mudah-mudahan tahu apa ini. Bapak minta dulu Frederika. Yo, Frederika. Budaya kematian. Kenapa? Karena sepertinya itu adalah Zat-zat terlarang. Terus kalau pakai itu memangnya kenapa? apakah itu kemungkinan bisa mempengaruhi tubuh kita, lalu bisa mengarah juga pada kematian. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Frederika. Kemudian selanjutnya Bapak minta Gracia. Mana Gracia? Oh, Gracia Apriana. Ayo, Gracia Apriana, ini termasuk budaya kehidupan atau? Menurut saya ini budaya kematian. Karena dengan rokok
Ya, bagus sekali. Terima kasih Gracia. Ini juga kata Gracia adalah budaya kematian. Karena dengan merokok bisa merusak paru-paru. Budaya kematian ya. Nah, Maria Chang. Ini budaya kehidupan atau budaya kematian? Saya itu merupakan budaya kehidupan. Budaya kehidupan. Mereka melakukan aktivitas olahraga, sebenarnya itu bermain bola basket. Oke. Jadi itu mereka melakukan aktivitas olahraga untuk meningkatkan tubuh mereka agar tetap sehat. Oke, bagus sekali. Benar ya? Ini sedang bermain basket. Octania. Nah, ini budaya kehidupan atau budaya kematian ini? Ayo. Oke, terima kasih Octania. Nah, sekarang saya minta Septian. Gimana Septian? Ini budaya apa ini? Kematian, kenapa? Taat? Peraturan. Salah satunya apa? Oke, salah duanya. Pakai helm. Yang lain, Andrew. Aturan dalam berkendara apa? Enggak menerobos lalu lintas. Yang lain, enggak ngebut. Terus apa lagi? Ini yang saya minta nih. Apa tadi? Harus sudah punya surat izin mengemudi. Nah, siapa yang sini sudah sering bawa motor sendiri? Ayo. Siapa ayo? Ngaku. Si Asarus nih. Masmur. Sudah taat aturan? Sudah? Yang dibilang apa tadi? Belum. Pasti belum ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, ini dia yang sudah mencoba-coba merokok tadi. Merokok dan mengkonsumsi narkoba itu jenis apapun narkobanya itu merupakan budaya kematian. Nah, sedangkan anak-anak sekalian ya, budaya kehidupan seperti olahraga tadi, kalau kita bisa berolahraga secara teratur dapat meningkatkan imunitas tubuh. Ya, demikian juga makan makanan yang sehat. Ini juga sangat penting untuk menjaga agar tubuh kita tetap terlihat sehat. Anak-anak sekalian, mari kita coba lihat masalah berikut ini. Kita identifikasi dulu masalah ini, ya. Saya seorang ibu biasa. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga. Sebentar ya mas. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Kita mesti berkomunikasi
senantiasa terbuka dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kita lah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan. Ya, anak sekalian, kasus ini tadi banyak terjadi kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin juga terjadi di lingkungan sekitar kita. Ini menurut pengalaman kita masing-masing. Nah, dalam video pembelajaran tadi, coba Michelle yang kalau orang tua itu, apalagi ibu yang memiliki anak pengguna narkoba, kira-kira perasaan seorang ibu bagaimana, Michelle? Kecewa. Nah, kemudian anak-anak sekalian, ya, coba Septian, seandainya engkau Septian digoda untuk memakai barang haram tersebut, apakah Septian menerimanya? Enggak. Kenapa? Karena kalau pakai barang tersebut, kehidupan kita, masa depan kita itu Jadi rusak. Masa depan kita jadi rusak. Bagus sekali ya. Ya, jawabannya kalau kita memakai barang itu, kehidupan kita akan rusak. Ya. Ketika ada orang tua anaknya pemakai narkoba, banyak kasus yang terjadi. Banyak orang tua yang akhirnya tidak mengakui dia itu sebagai seorang anak, mengusir dari rumah, menganggap anak itu mati, dan sebagainya. Tetapi dalam video yang kita lihat tadi, ketika anaknya sudah mencuri uang, orang tuanya sudah habis segalanya, tokonya tutup, kemudian barang-barang di rumah sampai pakaian-pakaian ibunya dijual untuk modal, malah ditilep lagi. Sudah habis semuanya. Namun apa yang dilakukan oleh orang tua ini tadi? Apakah dia meninggalkan anaknya? Kenapa? Kenapa? Karena saya. Karena begitu berharga anak itu di dalam kehidupannya. Coba Kezia Putri. Gimana Kezia? Ketika ada orang tua yang anaknya pemakai narkoba, perasaannya tadi sedih, kecewa, pokoknya gagal dalam hidup dan seterusnya. Tetapi ketika anak itu didapatkan kembali, sembuh dari ketergantungan narkoba itu, bagaimana kira-kira perasaannya? Guys, ya? Tentunya pasti bahagia. Terus apa lagi? Merasa bersyukur anaknya bisa terbebas dari narkoba. Pastinya anak-anak sekalian, ya, kalau anak itu sudah kecanduan narkoba, sudah memiliki kejahatan-kejahatan yang lain, itu seolah-olah anak itu sudah mati kan? Maka ketika anak itu sembuh kembali, itu rasanya apa? Anak yang sudah mati itu rasanya bangkit lagi, ya kan? Mendapatkan kehidupan lagi. Maka inilah tadi muncul perasaan-perasaan apa? Bahagia, senang, bersyukur. Ya, tadi rasanya sudah gagal dalam mendidik anak, tapi rasanya hidup itu kembali. Ya. Maka anak-anakku sekalian, ya, dalam kasus ini tadi sering sekali kita temukan. Ya. Sekarang coba dalam video pembelajaran tadi,
Kalian tuliskan di catatan kalian. Apa kira-kira yang menjadi penyebab orang itu menjadi pecandu rokok, narkoba, dan juga budaya kematian yang lainnya? Oke, sudah? Bapak minta Elroy, apa menjadi penyebabnya Elroy? Karena kondisi lingkungan sekitar. Lingkungan di sekitarnya bagaimana, nah, Elroy? Di rumahnya itu kayak broken home, lingkungan itu kayak toksik semua, jadi dia ikutan ke bawah arus. Oke, ke bawah arus, ya. Bagus ya, kok anak-anak ketawa. Elroy bilang broken home. Broken home itu salah satu mempengaruhi psikologis anak. Stres, nggak tahu harus kemana, pulang ke rumah hanya dengar orang tua berantem kan? Apalagi mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada di sini, apalagi kalau kedua orang tua itu sempat berpisah, bercerai, itu sangat akan mengganggu psikologis anak. Dia harus memilih siapa. Kalau ikut ibu tidak punya bapak, tapi kalau ikut bapak tidak punya ibu, itu berat loh. Ya. Maka kita doakan anak-anak sekalian, semoga orang tua kita selalu hidup rukun, tentram, saling mengasihi. Kan? Ya. Nah, sekarang mari kita coba melihat dari penyebab-penyebab masalah tadi, kita lihat bagaimanakah prinsip-prinsip kehidupan, nilai-nilai kehidupan berdasarkan ajaran kitab suci. Sekarang anak-anak sekalian, Bapak minta dulu, yuk semuanya, satu persatu kita lihat. Ya. Matius 15 ayat 29 sampai 30. Ayo lihat sekarang Matius 15 ayat 29 sampai 31. Pak minta Joanna. Ya, silakan Joan baca. Oke, terima kasih Joan. Kita lanjut dulu melihat Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Pak minta Mazmur. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua nanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya. Anak-anak sekalian, dari bacaan kitab suci ini tadi, baik dari Injil Matius maupun Injil Lukas, nilai-nilai kehidupan apa yang bisa kita temukan di sini dalam kaitannya dengan masalah yang di depan tadi? Nilai-nilai kehidupan apa? Prinsip-prinsip kehidupan apa yang bisa kita temukan di sini? Coba Gracia Matiana. Bagaimana? Menyembuhkan orang. Nah, bagus sekali. Terima kasih. Kata Matiana, menyembuhkan orang. Prinsip kehidupan yang lainnya adalah kita harus peduli dengan sesama kita. Peduli dengan orang lain. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, mari coba lihat ya. Gaudium et Spes artikel 51. Lihat di HP-nya, searching. Sudah ketemu? Ketemu ya? Bapak minta Jesslyn.
Baca Jesslyn. Relasi suami istri sering dihambat oleh berbagai situasi hidup zaman sekarang dan dapat mengalami kenyataan-kenyataan yang tidak mengizinkan jumlah anak setidak-tidaknya untuk sementara. Begitu pula kesetiaan cinta kasih dan penuhnya persekutuan hidup sering tidak mudah dipertahankan. Oke, terima kasih. Anak-anak sekalian, dalam Gaudium et Spes artikel 51 tadi jelas di sini dikatakan. Ya. Yang Bapak tandai di sini, ya. Kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan cermat. Ya. Nah, maka anak-anak sekalian, yuk dalam 1 menit Bapak minta anak-anak masuk ke dalam kelompok. Ya, sekarang anak-anak sekalian kalau sudah dalam kelompok, berdasarkan Injil Matius, Injil Lukas, dan ajaran gereja tadi. Ini dulu yang pertama anak-anak diskusikan. Bagaimana seharusnya kita mengembangkan budaya kehidupan? Ayo, bagaimana? Tadi kan dalam kitab suci sudah kita baca kan, bahwa dalam hidup ini ada budaya kematian, ada budaya kehidupan. Nah, jadi berdasarkan kitab suci tadi, bagaimana kita mengembangkan budaya kehidupan itu? Selanjutnya, nah, ini kita diskusikan lagi. Oke, yuk. Sebelumnya, biar nanti kita bisa mendengarkan dengan baik, Bapak minta sekarang semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Siap ya? Kita ikuti geraknya dan nyanyiannya dengan semangat. Yuk, ikut. Diputar-putar, bertepuk. Silakan dari kelompok 3 tadi ya, Marecang. Silakan. Siapa salah satu? Berdasarkan kutipan kitab suci dan ajaran gereja tersebut, bagaimana seharusnya kita mengembangkan budaya kehidupan? Hasil diskusi kelompok kami adalah dengan cara tidak melukai tubuh sendiri, seperti mengonsumsi narkoba, bunuh diri, naik kendaraan secara ugal-ugalan, dan aktivitas lainnya yang merugikan tubuh, serta menghargai kehidupan orang lain seperti tidak membunuh. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 tadi. Kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, jadi anak-anak sekalian, berdasarkan Injil Matius, berdasarkan Injil Lukas, berdasarkan ajaran gereja Gaudium et Spes tadi, ternyata bisa kita katakan kehidupan ini adalah anugerah dari Tuhan. Maka mulai dari sejak dalam kandungan itu manusia itu sudah harus dijaga dengan baik, apalagi kalau sudah diberi kesempatan hidup dalam dunia ini, sehingga sekali lagi kehidupan kita itu harus dipelihara, harus dijaga dengan baik. Jadi pertama-tama ada 2 di sini ya, anak-anak sekalian. Yang pertama itu adalah bagaimana kita
punya rencana kalau ada kita temui anggota keluarga itu menjadi pecandu narkoba. Yang kedua, ini untuk pribadi kita. Bagaimana rencana kita ke depan untuk mewujudkan, menghargai kehidupan ini yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang dapat kita lakukan? Salah satu contohnya tadi di depan Bapak, di awal Bapak katakan, yang belum punya agenda olahraga, nah misalnya dibuat rencana tindakannya akan menjawalkan setiap hari Kamis dan Jumat atau Sabtu untuk berolahraga contohnya. Ini untuk pribadi ya. Oke, baik. Sekarang Bapak minta Fabilo berdiri di tempat saja. Yang pertama, tidak meninggalkan dan mendampingi selama proses rehabilitas. Yang kedua, membantu orang tersebut agar lebih dekat dengan Tuhan, agar dapat menghargai kehidupan dengan cara mengajaknya membaca kitab suci dengan rutin, mengajaknya beribadah dan berdoa sebagai upaya pendalaman iman. Oke, tepuk tangan untuk teman kita ini. Satu lagi, saya Bapak minta dari kelompok ini. Menyusun rencana tindakan untuk membantu keluarga di mana salah satu anggota keluarganya pecandu narkoba atau kasus lain yang tidak budaya menghargai kehidupan dan mewujudkan menghargai kehidupan yang merupakan anugerah dari Tuhan. Dengan memberitahukan apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan dari narkoba, mengajarkan supaya tidak mudah terpengaruh orang lain, memberitahu akibat-akibat tidak menghargai kehidupan, mengajarkan cara hidup sehat seperti olahraga, berperilaku baik pada sesama, menaati norma-norma yang ada di kehidupan bermasyarakat, serta memberikan semangat agar anggota keluarga merubah diri. Sekali lagi anak-anak sekalian, luar biasa tadi pendapatnya dari teman-teman kita ini ya. Kemudian bagaimana apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita untuk membangun kehidupan kita supaya tetap terjaga dengan baik. Yang pertama adalah ya pasti taat akan aturan. Terus apa lagi? Menjauhi obat-obatan yang terlarang. Terus apa lagi? Menjalani pola hidup yang sehat. Bagus. Aktornya salah satunya apa? Berolahraga. Terus apa lagi? Bagaimana menjalani pola hidup yang sehat? Makan makanan yang sehat. Maka anak-anak sekalian, apa yang bisa kita lakukan untuk membela dan menghargai hidup ini? Yang pertama, ya seperti yang dikatakan oleh Oktania tadi, gerakan hidup sehat. Berolahraga, menghindari obat-obatan terlarang, tidak merokok, tidak minum minuman keras, perbanyak minum air putih, ya sudah dikatakan oleh tadi. Kemudian istirahat yang cukup, kemudian terlibat dalam gerakan-gerakan memperjuangkan kehidupan. Ya. Nah ini anak-anak sekalian. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Pertolongan bagi yang terancam hidupnya, seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam kitab itu tadi. Nah, maka anak-anak sekalian, dalam hal ini untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, Bapak ingin mengajak kita untuk melihat
Ada yang tahu anak-anak kelas 9F ini kapan dia meninggalnya? Kapan kalian mati kalian tahu? Tidak tahu ya? Kalaupun andainya kita tahu kapan kita matinya, apa yang kita minta pada Tuhan? Apa? Kalau bisa Tuhan tambahkanlah umurku. Maka Bapak ingin mengajak kita semua berefleksi bersama di sini. Salah satu lagu yang saya sengani dengan band di masa saya, di zaman saya waktu itu dan sekarang, ya. Tahu lagunya ya? Tadi kayaknya sudah saya kirim. Oh, belum. Tahu lagu Ungu kan? Andai ku tahu. Kok listrik? Kok ini? Bisa belanja berkali-kali. Gaya depan sedih. Beneran gak sih? Buat aku otomatis. Yuk, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon, ku akan memohon, Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon, Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut. Mari anak-anakku sekalian, kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita hening sejenak, kita tundukkan kepala. Mari sejenak, sebentar kita renungkan apakah kita selama ini banyak melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada budaya kematian. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta segala sesuatu, Engkaulah asal, sumber, dan tujuan hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan, karena ini KD 3.5 sudah selesai, pertemuan berikutnya kita akan agendakan ulangan harian dan termasuk tugas akan Bapak kirim melalui Google Form seperti pekan yang lalu.